Banyak kreator gagal bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Di video sebelumnya saya jelaskan bahwa kreator sukses adalah hasil dari 3 kombinasi, yaitu konsistensi, personal branding, dan adaptif. Di sini saya akan bahas secara spesifik, dimulai dari konsistensi. Apa itu pengertian konsistensi, bagaimana tipsnya agar konsisten bisa dilakukan, dan manfaat apa saja yang dirasakan bagi kreator yang konsisten. Konsistensi bagi kreator adalah kemampuan untuk terus berkarya, terus hadir dan terus belajar secara berkelanjutan meskipun hasilnya belum langsung terlihat besar. Konsistensi bukan berarti harus sempurna setiap hari, tetapi tentang tetap berjalan, tetap membuat konten, dan tetap berkembang sedikit demi sedikit. Banyak kreator gagal bukan karena tidak berbakat, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Saat viewers turun, semangat menurun, atau hasil belum sesuai harapan. Sedangkan kreator yang konsisten memahami bahwa audiens dibangun dengan waktu. Kepercayaan penonton tumbuh perlahan. Algoritma lebih menyukai kreator yang aktif. Skill berbicara, editing, dan ide berkembang karena sering latihan. Konsistensi juga bukan hanya soal upload setiap hari, tetapi juga konsistensi dalam tema konten, karakter pembawaan, nilai yang dibagikan, cara berkomunikasi dengan audiens. Karena pada akhirnya kreator yang sukses bukan yang paling cepat viral, tetapi yang paling lama bertahan dan terus berkembang. Konten besar tidak lahir dari satu video viral, tapi dari kebiasaan kecil yang terus dilakukan setiap hari. Sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tips agar kreator bisa konsisten berkarya. Yang pertama, jangan fokus ke viewers terlebih dahulu. Banyak kreator berhenti karena terlalu cepat melihat angka. Padahal di awal tugas utama kreator bukan mengejar viral, tetapi membangun kebiasaan berkonten. Kalimat yang bisa dipakai, viewers bisa naik turun, tetapi kebiasaan berkarya terus tetap berjalan. Yang kedua, buat target yang realistis. Jangan memaksa upload terlalu banyak jika belum mampu. Lebih baik 2 video seminggu tapi bertahan lama daripada upload setiap hari tapi akhirnya kelelahan. Konsistensi dibangun dari ritme yang sanggup dijalani dalam jangka panjang. Yang ketiga, simpan ide konten setiap saat. Kadang kreator kehilangan semangat bukan karena malas, tapi karena kehabisan ide. Tipsnya, catat ide kecil di HP, simpan topik menarik, ambil inspirasi dari pengalaman sehari-hari, perhatikan komentar audiens, karena ide besar sering lahir dari hal sederhana. Yang keempat, jangan menunggu sempurna. Banyak orang tidak jadi upload karena terlalu takut salah, padahal kreator berkembang justru karena terus mencoba. Video pertama mungkin masih gugup, editing mungkin masih sederhana, tapi semua kreator besar juga pernah berada di titik itu. Yang kelima, buat konten yang kamu nikmati. Kalau hanya mengejar tren, biasanya cepat lelah. Tetapi kalau membahas topik yang memang disukai, proses berkonten terasa lebih ringan. Karena konsistensi lebih mudah dijalani ketika kita menikmati prosesnya. Yang keenam, pahami bahwa pertumbuhan itu lambat. Kadang satu video sepi, kadang beberapa minggu tidak berkembang. Itu normal. Banyak kreator sukses membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum benar-benar berkembang. Yang ketujuh, jangan bandingkan diri dengan kreator lain. Setiap kreator punya perjalanan berbeda. Ada yang cepat berkembang, ada yang bertahap. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Berbicara lebih baik, editing lebih rapi, penyampaian lebih jelas, ide lebih matang, karena kemajuan kecil yang terus dilakukan akan menghasilkan perubahan besar. Konsistensi bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling tetap berjalan meskipun perlahan. Dari 7 tips di atas ini jika bisa dilakukan dengan baik, maka saya pastikan kita semua bisa merasakan manfaat dari konsistensi. Sampai di sini paham ya teman-teman?
Baik, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu manfaat konsistensi bagi kreator. Ketika seorang kreator memahami dan menjalani konsistensi, sebenarnya ia sedang membangun fondasi jangka panjang untuk dirinya sendiri. Karena hasil dari konsistensi seringkali tidak langsung terlihat, tetapi perlahan membentuk perkembangan yang besar. Berikut beberapa manfaat yang biasanya dirasakan kreator dari proses konsistensi. Pertama, skill kreator akan berkembang dengan sendirinya. Semakin sering membuat konten, semakin terlatih cara berbicara, cara menyampaikan ide, editing video, memahami audiens, membuat hook, menyusun alur konten. Yang awalnya gugup perlahan menjadi percaya diri. Yang awalnya bingung membuat ide perlahan menjadi terbiasa berpikir kreatif. Yang kedua, audiens mulai mengenali kita. Ketika kreator terus hadir, penonton mulai familiar. Mereka mulai mengenali cara bicara kita, pembawaan kita, tema konten kita, nilai yang kita bagikan, dan dari situlah kepercayaan audiens mulai tumbuh. Yang ketiga, algoritma lebih mudah mengenali konten kita. Platform seperti YouTube dan Facebook cenderung menyukai kreator yang aktif dan stabil. Karena konsistensi memberikan sinyal bahwa channel aktif, kreator serius, konten terus berkembang meskipun tidak langsung viral. Perlahan algoritma mulai memahami target audiens kita. Yang keempat, mental kreator menjadi lebih kuat. Konsistensi melatih mental untuk tidak mudah menyerah, tidak terlalu bergantung pada viewers, tetap berjalan meski hasil belum besar. Dan ini sangat penting, karena dunia konten bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga soal daya tahan. Yang kelima, ide konten menjadi lebih mudah muncul. Semakin sering berkonten, otak kreator akan mulai terbiasa mencari ide. Hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa berubah menjadi bahan konten. Karena konsistensi membuat pola berpikir kreatif ikut terlatih. Yang keenam, peluang berkembang menjadi lebih besar. Banyak kreator gagal bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Sedangkan kreator yang terus berkonsisten memiliki peluang lebih besar untuk ditemukan audiens baru, mendapatkan komunitas, membangun personal branding, mencapai monetisasi, bahkan membuka peluang kerjasama di masa depan. Dari 6 manfaat ini tentunya buat kita jadi pemeran konsistensi yang bisa membawa kita menjadi kreator yang sukses selamanya. Konsistensi mungkin tidak selalu memberi hasil cepat, tetapi tanpa konsistensi, hasil besar tidak mungkin tercapai. Semoga bermanfaat. Share ke temanmu dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkonten.